Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji di bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Perlu kita ketahui, di bulan Zulhijjah ada dua kegiatan yang sangat agung. Yang pertama adalah ibadah haji tentunya, dan yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah kurban telah kita ketahui dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Artinya tanggal 10 Zulhijjah pelaksanaan sholat id sampai dengan hari tasyrik yang ketiga, yaitu tanggal 13 Zulhijjah, di mana masyarakat atau kaum muslimin berkurban, menyembelih sapi, kambing, dan domba, yang dimana penyembelihan kurban ini berharap menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kitalah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelaksanaan Idul Kurban itu banyak terdapat hikmah, di antaranya kita saling tolong menolong, saling berbagi kepada sesama umat manusia. Nah, yang hari ini yang Bapak akan jelaskan adalah tentang ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyempurnakan rukun Islamnya, yaitu pergi haji ke Baitullah. Ya, haji ini adalah rukun Islam yang kelima dari sekian urutan rukun Islam, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang terakhir adalah haji. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ditinjau dari pengertiannya, haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya seperti tahallul. Kemudian hukum haji. Dari segi hukum, ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Jadi haji ini hukumnya wajib bagi umat Islam, tetapi dengan syarat bagi seseorang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, karena untuk pergi ke Baitullah membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Artinya banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk pergi atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji dilakukan atau diwajibkan hanya satu kali seumur hidup. Kemudian waktu mengerjakan haji. Waktu ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji atau bulan Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah, hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Walaupun jamaah haji berangkat sebelum tanggal 9 Zulhijjah, tetap pelaksanaan puncak ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya. Kemudian syarat, rukun, dan wajib haji. Untuk syarat melaksanakan ibadah haji diantaranya adalah beragama Islam, kemudian baligh itu sudah dewasa, mengerti, dan kemudian berakil. Akil artinya berakal sehat. Kemudian yang keempat,
Di antaranya syarat ibadah haji adalah istita'ah, artinya mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai kita pergi haji kita tidak meninggalkan bekal untuk keluarga yang kita tinggalkan selama kita berangkat pergi haji. Kemudian jangan sampai kita pergi haji masih punya hutang kepada orang lain dan lain sebagainya. Karena istita'ah atau mampu dalam bepergian haji harus bersih dari yang namanya hutang dan harus meninggalkan bekal untuk keluarga yang kita tinggalkan selama kita berada di Baitullah. Rukun haji yang pertama adalah ihram atau niat. Wukuf di Arafah, tawaf, ada tawaf ifadah dan tawaf wada, kemudian sa'i, kelima cukur atau tahallul, dan yang keenam tertib. Runtutan rukun haji ini tidak boleh ada yang tidak kita kerjakan. Apabila runtutan dari urutan rukun haji ini ada salah satu yang tidak kita kerjakan, maka hajinya sah, tetapi hajinya bisa dikatakan sah tetapi harus membayar dam. Dam adalah denda terhadap pelaksanaan ibadah haji. Kemudian wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, ibadah haji seorang tetap sah, tetapi dia harus membayar dam. Ya. Wajib haji diantaranya adalah ihram, yakni niat berhaji dari miqat, dari tempat yang telah ditentukan, kemudian mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Kemudian melontar jumrah, ula, wusta, dan aqobah. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Makkah. Yang pertama, urutan ibadah haji yang dilaksanakan oleh jamaah haji di Baitullah sebelum melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah melaksanakan ihram, yaitu memakai pakaian ihram atau berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Sebelum berihram, jemaah haji disunnahkan mandi, memotong kuku, memakai pakaian ihram, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat, jemaah membaca niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin, yang artinya aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Setelah memakai pakaian ihram, maka para jamaah haji dilarang untuk memakai pakaian biasa. Ada larangan setelah jamaah haji memakai pakaian ihram. Yang pertama, laki-laki dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, dan tidak boleh memakai penutup kepala. Dan untuk perempuan dilarang memakai penutup wajah atau niqab dan memakai sarung tangan. Dan untuk keduanya, larangan untuk keduanya tidak boleh memakai wangi-wangian, memotong kuku, memburu binatang, dan saling bertengkar antara jamaah haji yang lainnya. Setelah memakai pakaian ihram dan mematuhi segala peraturannya, jamaah menuju Masjidil Haram di Makkah. Dalam menuju Masjidil Haram dianjurkan memperbanyak membaca kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu.
tiada sekutu bagimu. Setelah sampai di Masjidil Haram, para jamaah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Di antara kegiatan wukuf di Padang Arafah, para jamaah melaksanakan sholat jamak takdim dan qashar, sholat zuhur dan asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qashar, sholat maghrib dan isya. Pelaksanaan wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada malam hari nahar atau saat hari penyembelihan kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah wukuf, para jamaah mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan mabit di Muzdalifah ini boleh hadir sejenak antara tengah malam sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah dan mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh. Melempar jumroh yang pertama yaitu di Bukit Aqobah yang dilakukan tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan pada malam Idul Adha dengan melempar 7 butir kerikil. Satu kali lemparan jumroh adalah 7 butir kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus, dan batu yang sudah digunakan tidak boleh digunakan kembali. Tahallul. Setelah itu melaksanakan tahallul, jamaah haji diwajibkan untuk bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul dan untuk wanita dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul, para jamaah diperbolehkan melakukan semua yang telah dilarang saat ihram, seperti memakai pakaian biasa, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan lain-lain. Setelah itu tawaf ifadah. Sebelum melaksanakan tawaf, jamaah disunahkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk dari pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti cara Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu as-salam atau babus salam atau Bani Syu'aibah, dan saat memasuki Masjidil Haram dianjurkan membaca doa. Doa yang biasa dipanjatkan adalah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah melaksanakan tawaf ifadah, para jamaah melaksanakan tawaf. Tawaf dimulai dari garis lurus dekat Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Pada pelaksanaan tawaf, putaran pertama sampai dengan putaran ketiga untuk jamaah pria dianjurkan dengan berlari-lari kecil, dan putaran keempat sampai dengan ketujuh dilakukan dengan jalan biasa. Dan untuk jamaah wanita tidak ada anjuran berlari-lari kecil saat bertawaf. Selama tawaf, para jamaah melakukan doa antara hukum Yamani dan Hajar Aswad. Setelah tawaf, para jamaah melaksanakan sa'i, yaitu dimulai dari Bukit Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan satu urutan dari Safa ke Marwah, dan dari Marwah ke Safa terhitung 2. Sa'i dilakukan dengan satu urutan dari Safa ke Marwah, dan dari Marwah ke Safa terhitung 2, sampai seterusnya dan berakhir di Marwah. Sa'i dilakukan dengan berjalan, dan ketika mendekati batas lampu hijau, jamaah haji dianjurkan berlari-lari kecil. Setelah sa'i, para jamaah mabit di Mina pada hari tasyrik untuk melaksanakan lempar jumroh. Dimulai dari jumroh ula, wusta dan jumroh aqobah secara berurutan. Dan terakhir melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji untuk meninggalkan Makkah dan kembali ke negaranya masing-masing. Nah, itu adalah yang Bapak jelaskan tentang urutan ibadah haji yang dilakukan oleh para jamaah yang pergi ke Baitullah. Jadi apabila kita sebagai jamaah haji tidak melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji,
maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam. Baik anak-anak, itu yang Bapak sampaikan tentang tata pelaksanaan ibadah haji. Semoga bermanfaat dan semoga kelak orang tua kita, guru-guru kita, bahkan kita pun bisa berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.